Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Suara saya terdengar jelas semua ya? Jelas, Jelas, Bu. jelas, jelas. Baik, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah, pada malam hari Alhamdulillah. ini kita bisa bertemu kembali ya di dalam ruang berbagi HPI, ya. Satu program yang diadakan oleh HPI dari, oleh, dan untuk anggota HPI. Alhamdulillah di malam hari ini ya narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita juga. Selamat malam Mbak Lucia. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam juga para penasihat dan para pengurus juga semua anggota penuh HPI yang sudah hadir di ruang Zoom malam ini. Baik, malam ini tema kita adalah kiat penerjemahan kuliner. Ya, narasumber kita adalah Mbak Lucia Aryani. Ya, beliau adalah penerjemah bersertifikat HPI ya Mbak ya. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum HPI. Beliau juga, wah banyak pokoknya ya, uh, tak karir juga ya, dan sudah berpengalaman ya menerjemahkan beberapa buku resep ya, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris maupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini menarik banget ya malam ini ya, kita bisa belajar nih ya mengenai penerjemahan kuliner gitu ya. Siapa tahu kan nanti ya dari rekan-rekan semua ya mungkin mendapat kepercayaan untuk menerjemahkan hal-hal yang terkait dengan kuliner. Jadi kita bisa pelajari tips dan triknya ya. Baik, tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali mengenai peraturan kita ya untuk webinar atau ruang berbagi ya. Jadi nanti audio teman-teman semua akan dinonaktifkan gitu ya. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan dicantumkan di fitur chat ya. Dan untuk ruang berbagi, seperti sebelum-sebelumnya, kita tidak ada pembagian sertifikat dan tidak ada rekaman eh, seminar ya, webinar ya, gitu. Karena ini biasanya suka ditanyakan gitu ya. Untuk ruang berbagi tidak ada ya rekan-rekan semua. Jadi eh, jangan sampai dilewatkan kalau nanti ada ruang berbagi lagi ya, karena kita tidak membagikan rekamannya. Baik, karena sudah semakin malam ya, mungkin langsung saja ya kita mulai. Silakan Mbak Lucia 40 menit ke depan untuk menyampaikan presentasinya. Iya. Terima kasih banyak, Mbak Lona. Suara saya sudah jelas? Jelas-jelas Mbak. Oke. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman semua. Jadi ini untuk memulai ini beberapa buku yang sudah saya terjemahkan, terutama bagian bawah ini yang kelihatan buku resep. Tapi sebetulnya penerjemahan kuliner itu tidak hanya terbatas di buku resep. Ini hanya sebagian. Jadi saya mulai ya. Oke. Penerjemahan kuliner. Nah, kenapa sih ada penerjemahan kuliner? Jadi penerjemahan kuliner itu sebetulnya dampak dari globalisasi. Jadi makin banyak orang yang ingin mencoba makanan dari negara lain dan tentunya mencoba membuat juga untuk konsumsi sendiri maupun untuk berjualan. Nah, next, produk penerjemahan kuliner apa aja sih? Ada buku resep tentu, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Ada juga artikel untuk perusahaan F&B. Biasanya bahan yang saya tangani waktu itu coklat. Coklat dan bakery dan lain-lain itu juga butuh pengetahuan tentang kuliner. Lalu ini juga yang saya kerjakan, takarya untuk acara masak. Jadi di TV, kalau acara masak berbahasa Inggris terutama, pasti kan ada teks bahasa Indonesianya. Nah, itu juga tentu butuh pemahaman mengenai kuliner. Nah, jadi tentunya ini saya
sisipkan juga foto-foto makanan ya, kan sesuai tema. Nah, prosesnya gimana? Proses penerjemahan kuliner ini sebetulnya nggak beda jauh sama penerjemahan lainnya. Pertama pasti klien, dalam hal ini bisa penerbit atau penulisnya langsung menghubungi si penerjemah. Lalu penerjemah kasih rate-nya berapa. Lalu tentunya kalau bisa kita minta dokumennya untuk kita lihat, untuk kita buatkan estimasi penawarannya. Lalu kita tentu kita kirimkan penawaran. Setelah semua sudah disepakati, proses penerjemahan bisa dimulai. Ini langkah penting. Saya rasa semua teman-teman sudah melakukan ini, membuat manajemen proyek supaya sesuai tenggat dan tidak terlalu lelah, tidak burn out. Nah, ini pastinya kita menerjemahkan sambil riset. Nanti ini kita bahas lebih lanjut. Lalu tentunya kita pasti harus wasunting. Lalu ini bagian paling asyiknya kita serahkan sambil kasih lembar tagihan pembayaran. Habis itu pastinya yang lebih asik lagi tema bayarannya ya. Nah, ini saya mengumpulkan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mendaftar, yang sudah disampaikan dari rekan pengembangan profesi. Tantangannya kira-kira apa aja sih dalam penerjemahan kuliner? Oke, pertama ada pengukuran dan ukuran. Beda bahasa, beda budaya, bisa beda cara pengukuran dan satuan ukurannya. Kemudian ketersediaan bumbu dan bahan. Ini nyata adanya, tapi sebetulnya saya bisa memastikan teman-teman overthinking tentang ini. Ketersediaan bumbu dan bahan ini bukan tanggung jawabnya penerjemah. Jenis alat masak, oke. Penerjemahan judul utama resep, lalu ada istilah proses masak yang mungkin tidak lazim di bahasa target. Nah, ini pembahasan lebih lanjutnya. Mengatasi tantangan itu gimana sih? Masing-masing ya. Tantangan pertama, misalnya soal pengukuran dan satuan ukuran. Kalau saya sih, pakai cara yang lazim di bahasa target. Nanti contohnya ada di salindia berikutnya. Ketersediaan bumbu dan bahan. Nah, ini yang saya bilang tadi ini bukan tanggung jawab kita. Ada nggak adanya bahan itu di negara pembaca, itu di luar tanggung jawab kita. Kita sebagai penerjemah tidak boleh, tidak diizinkan untuk mengubah isi naskah. Yang kita boleh lakukan sebagai cara membantu adalah tambahkan catatan alternatif bahan kalau disepakati dengan klien. Jadi di sini kita harus komunikasinya, tektokannya harus lancar sama klien. Paling enak memang kalau kliennya itu penulis, karena dia yang paham betul waktu menulis ini bagaimana. Itu juga eh, terkait nanti sama si judul utama resep. Saya skip dulu ya. Si judul utama resep ini sebisa mungkin kita terjemahkan di bahasa yang lazim dipahami pembaca. Tapi kita juga kalau boleh dan kalau bisa menuliskan nama asli sebagai promosi budaya kita. Bisa dibuat dalam tanda kurung. Nah, ini yang kita lewatkan tadi adalah jenis alat masak. Jenis alat masak kalau nggak lazim di budaya pembaca, kita bisa kasih lagi catatan penerjemah, catatan tambahan. Tapi kalau ada yang kurang lebih serupa, kita bisa juga pakai di bahasa sasaran. Misalnya versi Indonesia atau versi Jawa atau apa dari alat tertentu, misalnya di bahasa Inggris ada, atau bahan alatnya atau apa, itu bisa kita akalin lah. Terakhir adalah istilah proses masak yang tidak lazim di bahasa target. Nah, untuk istilah masak sebisa mungkin kita carikan padanannya atau kita buat sebagai penjelasan yang bisa dipahami pembaca bahasa target. Deskripsikan atau apa, kurang lebih
Nah, di sini kita harus juga sering mendapatkan informasi istilah apa sih yang biasa dipakai untuk langkah tertentu di bahasa target tuh kayak apa. Nah, itu nanti ada di bagian kiat. Nah, ini contoh tantangan dan solusinya. Misalnya bahasa Inggris, kalau di sini teman-teman biasa nonton atau misalnya nonton YouTube atau channel TV berbayar atau baca resep bahasa Inggris one cup of satu cup. Saya pernah juga lihat terjemahan bahasa Indonesia, resep tulisnya satu cangkir sekian. Selamat, ada cangkir mana yang dipakai? Kalau bahasa Inggris, satu cup itu measuring cup. Memang cangkir ukur, gelas ukur kalau kita bilang bukan cangkir. Gelas ukur gelas kita itu kalau baker itu ada gelas ukur, satu gelas ukur itu apapun bendanya, apapun bahannya, ya satu gelas itu ya udah pasti jadi makanannya. Kalau orang Indonesia dibilang satu cangkir, nanti ambil cangkir di rumah, cangkir yang kecil banget atau besar sekali. Saya yakin bahan apapun yang dimasukin situ dimasukkan jadi resep, makanannya nggak akan jadi. Pasti acak-acakan. Jadi kalau kita mau bersimpati pada pembaca kita, kita bikinlah yang lazim di bahasa Indonesia. Pakailah gam atau mili. Nah, ini nggak bisa juga nanti kita riset, misalnya satu cup sama dengan 300 gram misalnya. Mau itu tepung, mau itu telur, mau itu susu, semua dipukul rata. Jangan. Carilah per bahan. One cup of egg, how many milliliters? One cup of milk itu berapa? Sesama bahan cair, masa jenisnya beda, beratnya satu cup itu beda. Tepung-tepungan, gula, dan lain-lain, beda bahan kering, satu cup itu bobotnya beda. Harus rajin ya, cari, tanya Mbah Google lah. Hari gini ada Mbah Google, semua informasi ada, jangan malas. Nah, untuk ketersediaan tadi, si bumbu yang mungkin di Inggris nggak ada nih kencur. Kencur tuh bilangnya apa di sana? Ada bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa selain Inggris, maaf ya, saya kurang paham, tapi nanti ada kiat bagaimana caranya. Ini sebagian istilah bahasa Inggris untuk bumbu-bumbu. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa nanti ketik di kolom komentar, kolom chat. Nanti kita bisa bahas lagi. Alat masak. Alat masak saya memilih dari Indonesia ke Inggris. Sebetulnya ada sih bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga, tapi nggak ada ininya, nggak ada gambarnya. Kalau ini si kendi ada. Jadi saya pakai si kendi. Kendi itu bisa kita Inggriskan. Kalau earn itu sebetulnya bisa kendi, bisa Gucci. Tapi kalau kita bilang earthenware, si gabah ini most likely si kendi. Dan kalau kita menerjemahkannya video atau tayangan TV, kan biasanya juga ada gambarnya, jadi orang kebayang lah. Kalau buku ya udah kita berikan deskripsinya. Nah, kalau berikutnya ini saya rasa si judul ya, judul makanan. Misalnya rawon. Rawonnya tetap ditulis di belakang dalam tanda kurung, tapi kita berikan deskripsinya lah. Jangan bilang black soup. Saya yakin banyak YouTuber yang udah, wah heboh ini rawon Indonesia black soup. Tadi disangkanya sop gosong atau apa kalau bilang black soup kan? Karena ada konotasi itu di masyarakat berbahasa Inggris, hitam sama dengan makanan gosong. Dibakar atau apa, masaknya gimana, overcook, gosong, hitam. Padahal ini beef stew. Pakai si ini pucung nut itu. Ada teman-teman di sini yang suka masak atau makan rawon. Kebayangkah siapa itu pucung nut? Silakan ketikkan di chat juga. Nah, terakhir ini, proses memasak. Ini saya lihat ada juga yang menanyakan di
kolom pendaftaran waktu itu. Bedanya apa sih saute atau stir fry? Sebetulnya 11-12 lah itu. Ya, ini udah ada yang ngetik keluak-keluak, betul. Yes, itu pucung nat. Jadi kan ciri khasnya rawon si keluak kan. Jadi nggak apa-apa kita bilang itu beef stew, itu bukan sop, itu lebih stew, masaknya lama sampai dagingnya hancur, pakai keluak, pucung nat. Nah, kalau kalau keluak kita bilang keluak atau keluak di sini orang berbahasa Inggris bingung. Pucung ini kalau nggak salah Malaysia yang pakai pucung ini. Tapi itu berterima juga jadi berterima di pengguna bahasa Inggris, pucung nut. Nah, balik saute stir fry, kita bisa bilang tumis aja. Kalau misalnya resep bahasa Inggris apa sih gitu, stir fry salad atau apa. Ini tumis, gak ada apa-apain lagi gitu. Ini kenapa ada yang kaget lihat keluak dan keluak? Oke, next. Ini adalah, nah ini kiat penerjemahan kuliner. Pertama, rajin riset. Sebetulnya semua penerjemah nggak boleh malas riset. Balik lagi sekarang ada Mbah Google, the know it all. Tapi kita harus hati-hati juga narasumbernya. Yes, Mas Yowit itu pucung nat. Oke, rajin riset ini berlaku untuk semua penerjemah. Rajinlah membaca, rajin riset, rajin cari informasi. Cari juga sumber informasi yang terpercaya tuh siapa sih? Paling gampang adalah ada di sebelah kalau nggak salah. Kedua, jangan cepat puas lah. Lagi-lagi ini general kok semua juga ya. Swastunting, riset, pastikan ulang. Nah, ini juga kalau ada masukan dari klien dan rekan, jangan mudah tersinggung, jangan baper. Gak apa-apa kita belajar bareng kok. Belajar jaring lah, kayak hari ini. Kita kan belajar jaring. Berguna banget untuk bagi informasi, berbagi proyek, ikutlah grup WhatsApp. HPI punya grup WhatsApp ya, Mbak Rona ya. Ada grup WhatsApp, ada Facebook, kita punya milis di Bahtera, HPI. Kita bisa saling bagi-bagi informasi, saling nanya, dan juga Jaring ini nggak cuma terbatas sesama penerjemah. Apalagi kalau kita ngomongin penerjemahan kuliner, gabunglah ke komunitas-komunitas yang suka makan, suka masak. Kadang-kadang ada bahasa daerah atau apa. Kita nggak pernah tahu kapan kita butuh istilah yang mana. Terakhir adalah tentu jual-jual nama, jual diri kalau saya bilang. Balik lagi ini berlaku untuk semua penerjemah ya. Rajinlah menyebarkan informasi kalian ini, kita semua ini bisanya apa sih gitu. Kalau kita branding, self branding, kayak saya bilang saya biasa nerjemahin bagian masak-masakan, makanan. Begitu ada orang butuh, the first ada istilahnya deh di marketing. First comes up to mind, apa itu? Ya udah orang ini gitu. Karena berjejaring juga saya pasti tahu siapa yang bisa saya tuju. Kalau misalnya ada naskah medis, naskah akademis, ini ada yang nanya Mbak Lena Simatupang, boleh pakai bahasa Latin? Nah, bahasa Latin itu ada di sini Mbak, tenang. Mbah Google sangat membantu, yes. ChatGPT, Bard, Bing, yes. Tapi balik lagi kita harus mengendalikan semua itu. Nah, sumber referensi kita, balik nih, Mas Yowit, yes. Google search, jangan berhenti mencari padanan kata per kata aja. Misalnya tadi keluak pucung nat, nggak selalu semudah itu teman. Jembatan keledainya nama ilmiah. Jadi kalau ini Mbak Lena Simatupang bilang boleh nggak pakai bahasa Latinnya? Sebaiknya itu bukan jadi bahan padanan kata, tapi jadi jembatan keledai aja. Misalnya tadi gitu. Keluak itu bahasa Latinnya apa sih? Bahasa ilmiah. Nama ilmiahnya apa? Lalu cari in English si nama ilmiah bla 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 itu apa. Biasanya nanti ketemu. Jadi nggak ada alasan ini nggak ada nama bahasa Inggrisnya. Cari.
Nah, nonton. Hari gini tidak hanya membaca, nonton YouTube, streaming, apapun. Tentu yang ditonton ya materi sejenis. Jangan nggak cuma hanya kuliner, nontonnya eh, olahraga nggak nyambung gitu. Tapi kalau nonton misalnya eh, MasterChef, MasterChef kan di berbagai negara ada Top Chef, ada British Bake Out, macam-macam. Masa kini sangat lebih mudah dapat informasi melalui cara ini, terutama juga soal proses masak dan alat-alat tadi, kita kebayang, oh yang bentukannya gini itu namanya ini. Cara masak ini, jadi kalau sekarang misalnya saya lempar chicken tandoori India, tandoori itu kayak apa sih? Tebak-tebakan. Nah, buku resep lain. Jangan malas rajin baca resep lain, mau buku, mau website, mau apapun, bacalah di bahasa sumber dan target masing-masing. Karena itu pasti membantu menambah perbedaan kosakata. Kadang-kadang kalau saya malah sampai udah bisa ngedit kayaknya gitu yang ini nggak masuk banget. Balik lagi, berjejaring lagi. Nah ini yang tadi saya bilang lagi tadi. Bukan cuma sesama penerjemah, sesama tukang makan itu juga bisa jadi sumber informasi. Dan tentunya mesti suka makan ya kalau mau jadi penerjemah kuliner. Contohnya, misalnya yang suka makan pasti tahu yang pertama dong ya. Foto pertama ini nggak usah tebak lah ya, nggak usah pakai tebak-tebakan. Foto pertama pasti ketahuan. Foto kedua deh yang di tengah. Saya kasih waktu sedikit untuk menebak foto kedua dan ketiga. Kebayang nggak? Apakah mereka? Ini kalau teman-teman yang berminat jadi penerjemah kuliner dan suka makan, nggak perlu suka masak sih sebetulnya. It helps kalau suka masak. Gak ngasem bandeng. Tante Medi, ya kurang lebih pindang bandeng sih. Yes, Mbak Dianda dapat bandeng masak keluak. Saya belum coba bandeng masak keluak. Itu kayaknya ada eh hmm, apa namanya ya yang masak keluak. Asam-asam bandeng. Kalau ini sebetulnya pindang sih. Ini yang ala Betawi ya, ala Jakarta. Kalau asam-asam lebih Jawa Tengah, Jawa Timur kalau nggak salah. Foto terakhir ada yang terbayangkah apakah ini pucung gabus pucung bukan pucung gabus Mbak. Rujak pindang eh yes. Mas Sandi Haris yes. Mbak Cindy Tan tidak ada rujak Shanghai di sini sayangnya. Yes, ini Mbak Kenia dan Mas Sandi Haris. Betul, ini rujak pindang Bali, bulung. Mbak Heti Novita, kendala penerjemahan kuliner di Takarya, pembatasan jumlah karakter. Iya, memang itu semua penerjemahan Takarya kan karakternya emang dibatasi banget gitu. Hmm, Black soup jangan Mbak. Black soup kalau dibaca orang penutur bahasa Inggris tetap makanan gosong apa gitu. Ya beef stew atau rawon beef stew boleh, nggak apa-apa. Itu tinggal kita akal-akalin gimana. Nah, ini bukan definisi saya ya. Penerjemahan kuliner yang baik itu saya dapatkan dari bukunya Ibu Haru, rekannya Mbak Hetty. Nggak tahu kelihatan nggak nih? Maaf. Praktik penerjemahan dasar. Nah, ini definisi di buku ini. Jadi penerjemahan kuliner yang dianggap berhasil adalah penerjemahan yang menggabungkan pendekatan domestikasi dan pengasingan dengan tepat dan memuaskan. Ini yang tadi kita bilang tadi, kapan pakai domestikasi, kapan pengasingan. Ini juga ada yang nanya juga sih waktu itu. Mbak Desi Paramita Putri, apakah harus bisa masak juga agar lebih mahir menerjemahkan materi kuliner? Sangat membantu kalau bisa masak, betul. Karena apa yang kita lakukan, dan ini ada penelitiannya kalau nggak salah saya belum lama baca, apa yang kita lakukan secara manual itu akan terekam lebih baik di otak kita. Menulis manual, nah ini juga bisa masak, gitu. Jadi kita bisa membedakan
kapan ini kita bilang stew, kapan ini kita bisa bilang soup, kapan kita bisa bilang ini stir fry, kapan bisa bilang frying, pan fry, deep fry, itu semua beda. Rujak cingur, sedap Mas. Cuma saya kurang suka cingurnya, sisanya saya suka. Oke, jadi ya pendekatannya ini dengan tetap memperhatikan perbedaan budaya, teks sumber dan sasaran. Kalau saya intinya gini, jadi pembaca akhir itu si bahasa sasaran mesti paham, tapi konten, esensi dari si apapun di bahasa sumber ini nggak boleh hilang. Kalau ibu saya almarhum dulu bilang, penerjemah itu kayak tour guide dari titik A ke titik B. Misalnya penumpangnya di sini ada di sasaran itu penumpangnya ada 10. Sampai di ujung, di targetnya itu harus tetap 10 penumpangnya. Nggak boleh ada penumpang tambahan, nggak boleh jadi 11, 15, tapi nggak boleh juga ada penumpang yang ditinggal. Cuma 8 nih yang nyampe, nggak boleh, tetap harus 10 gitu. Jadi kontennya mesti tetap sama, tapi di ujung sana yang baca hasil akhirnya tuh paham gitu. Oh, intinya apa? Tapi kayak tadi, misalnya ada bahan yang nggak ada, oh itu bukan tanggung jawab kita gitu. Atau misalnya, maaf kalau teman-teman yang Muslim di sini, ini resepnya ada alkoholnya loh. Kita nggak boleh bilang ini apa kita hilangkan unsur alkohol nggak boleh. Karena ini pembacanya untuk Indonesia, resepnya nggak boleh pakai alkohol. Kita bisa kasih saran ke klien. Mau itu penerbit, lebih enak lagi kalau penulis. Boleh nggak kita kasih tambahan di bawah untuk yang tidak mengkonsumsi alkohol, aspek ini kita gantikan apa? Cuka apel kah? Atau apakah? Soda untuk resep tertentu. Tapi itu kita hanya sekedar kasih saran, kita nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba memunculkan itu tanpa diskusi ke klien. Tuh. Next, sepertinya sih sudah. Terima kasih. Sisanya kita bisa lebih banyak diskusi dan tanya jawab di forum. Ini mari berjejaring, silakan pindah ini. Dan ini informasi saya. Sebetulnya paling gampang ikuti saya di Instagram. Saya lihat banyak yang udah ikutin saya di Instagram. Nanti kalau yang belum, nanti saya bisa masukkan juga di chat. Oke, saya izin stop share atau mau ada yang ditanyakan dulu dari presentasi ini. Ini Ya, saya silakan sambil teman-teman. Mm-mm. saya sambil baca ya. Mbak Sinditan sudah follow, terima kasih. Ini nggak apa-apa saya tutup dulu ya. Nanti kalau dibutuhkan Ah, saya buka lagi. Maaf, tombol stop share-nya hilang. Oke, Mas Ali, boleh, Mas Ali Resheni ya. boleh, boleh Mas, silakan. Mm-mm. Kita terbuka aja kan ya Mbak Rona ya. Ya. Mm-mm. Ya Baik. Mas, silakan Mas. Suara saya Pak sudah terdengar, Mbak Lucia. Jelas, jelas Baik. Mas. Alhamdulillah. Makasih atas kesempatannya Mbak Lucia. Yang bikin penasaran saya itu kadang kayak ya seperti tadi untuk menggabungkan pengasingan dan domestikasi itu yang pas kayak ayam geprek itu kan biasanya di apa ya diplesetkan smackdown ya, chicken smackdown kayak gitu ya. Yes, Sebenarnya pernah dengar. yang pas itu kalau dari Mbak Lucia itu kayak pernah sih saya apa itu kayak kulineran itu ada semacam apa ya sambal mitoa gitu. Kalau mitoa itu kan ternyata ketika saya searching riset itu bahasa mertua di bahasa Sunda kan gitu ya. Nah, Ya, ketika betul. ada resep Itu tricky, resep betul. seperti itu eh, saran Mbak Lucy itu untuk menerjemahkan yang enak terus pas nanti di apa ya di pembaca akhir yang bahasa asing selain bahasa Indonesia itu
seperti apa Mbak Lucia? Ah, Apa? nah ini kalau untungnya untuk teks-teks yang kayak gitu, ini kurang lebih mirip sama pertanyaannya Mbak Pempek kapal selam. Oke, siap. Habis ini ya. Ini sekalian sama Mbak Desi ngomongnya sambal juga. Kebetulan saya nggak tahu, ini teman-teman sempat lihat nggak di slide pertama saya yang saya bilang ini buku-buku yang pernah diterjemahkan. Kanan bawah itu ada, nggak tahu ini waktu itu versi bahasa Inggris atau Indonesia ya. Sambal Nation, Republik Sambal. Jadi ini Mbak Desi Paramita juga nanya soal sambal nih. Istilah sambal, kalau waktu itu kebetulan saya kerjasamanya sama penulis. Saya nanya ke penulisnya, sambal ini kan beda-beda banget. Gak semua kita bisa bilang chili sauce, chili paste, ada yang chili relish. Nah, sambal nih mau kita masukin kemana? Dia bilang, enggak, saya nggak mau kata sambal dihilangkan. Sambal is sambal. Bentuknya beda-beda memang gitu. Nah, jadi chili paste. Kalau chili paste itu sambal bajak, sambal ulek, chili paste jadinya. Bentuknya paste kan. Kalau sambal matah, kayak gitu, nggak bisa bilang chili paste dong. It's not paste, chili relish. Kalau orang bule kebanyakan sekarang tahu kok sambal matah itu apa. Kalau mau dikasih deskripsi bahasa Inggrisnya, Balinese chili relish. Boleh. Nah, balik lagi itu kapan mau domestikasi, kapan mau pengasingan domestikasi ke Inggris ya dalam hal ini ya. Ke bahasa Inggris kita mau lebih bersahabat ke mereka atau enggak kita mau jual jati diri Indonesia kita. Nah, itu tinggal kapan kita mau pakai yang mana itu sebetulnya tergantung diskusi, bukan keputusan kita 100%. Itu biasanya ngambil keputusan klien. Dalam hal ini bisa penerbit, bisa penulis. Tapi apa hak utama sebenarnya penulis sih. Karena kan dia yang mau menciptakan buku itu kayak apa. Tuh. Jadi kalau ayam geprek, crush chicken, crack chicken, kan di crack. Bahasa Oh, Inggrisnya bukan smackdown, duduk siap, siap, smackdown siap, mas. siap, siap. Ya Jadi bisa, kabarnya bisa seperti itu mana-mana. ya, caranya. Bisa kita, nah itu kita lihat bahasa di bahasa target sasaran itu prosesnya diapain sih gitu. Kalau di bahasa mereka itu aja. Itu mudah-mudahan menjawab. Makasih, Tidak makasih. sama-sama, Ih, sama-sama, sama-sama Mbak Sri Andayani, Mbak Sinditan. Yes, betul Mbak Heti Novita. Istilah kuliner Nusantara, sambal, kecap manis, iya, chef internasional. Apalagi kalau teman-teman hobi nonton YouTube, udah banyak kok chef-chef di Amerika dan lain-lain udah bilang kecap manis walaupun ngomongnya gak enak gitu. Kecap manis apa-apa ya ya udahlah gitu. Kita juga ngomong bahan mereka juga nggak enak-enak amat gitu kadang-kadang. Sambal ya apalagi udah banyak yang bilang ada yang jualan sambal ulek mereknya judulnya mereknya sambal ulek. Pempek kapal selam. Setelah itu fish cake sih. Fish cake with egg. Kapal selam kan yang ada telurnya kan ya di dalamnya, Mbak Cindy. Bisa. Gitu. Oh, oh, chatnya banyak. Oke, maaf, maaf. Mm. Saya Kalau sambil fish scroll cake down. bukannya nanti ada konotasi lain ya? Bisa Sambal aja, ya. bisa aja nggak masalah. Tapi kalau kita mau kasih deskripsi yang paling mendekati, fish cake. Ini fish cake pempek kan juga banyak banget bentukannya. Mm-mm. Ada yang pakai telur, ada Mm. silenja, ada lenggang, ada banyak banget. Nama aslinya kalau saya karena saya lebih seneng pakai istilah Indonesia sih ya udah istilah Indonesianya juga kasih di belakangnya. Tapi fish cake ini biar orang sana kebayang ini nanti jadinya kayak apa sih gitu. Lebih kayak fish cake-nya. Korean juga bilangnya fish cake. Omuk fish cake tipis, gak tebel. Fish cake juga sama tetap. Fish cake-nya banyak banget emang. Mbak Kenia, Tasi, petis. Mm. Shrimp paste itu lebih ke tasi,
Kalau petis, saya bilangnya shrimp sauce karena ada yang pakai itu. Tapi kalau misalnya bisa pakai petis aja, karena itu nggak di blacken juga sih, gitu. Thick, thick shrimp paste misalnya, atau eh, dan terasi itu shrimp paste-nya nggak selalu basah juga. Terasi kayaknya lebih banyak yang kering. Tapi ya, balik lagi. It's tricky, ya. Dan petis itu nggak selalu udang. Petis ada yang ikan juga. Jadi, ya, tricky memang. Itulah. Nggak semudah itu juga. Oh, kayak nih, Mas Yowit. Sambal udah masuk Ya, Merriam-Webster. udah masuk Nah, ya ke itu ya Webster ya. Eh, kan, kan. karena memang apa ya, ya beda lah ya dengan yang di luar dengan sosis sebenarnya ya, kita itu punya ciri khas sendiri ya. Ini ada Dan juga yang kalau bertanya nih Mbak Lucia nih, Mbak Mbak Sandi Desi ya, Paramita tadi ya. ah, Mbak Lucia, apakah harus bisa masak agar lebih mahir menerjemahkan ya materi tadi. It kuliner? helps, it helps. Tapi Ya. nggak wajib tapi sangat membantu kalau iya. Itu Karena tadi kalau udah ya. masak kita sudah pasti biasanya jadi kenal dengan berbagai macam bumbu ya. Bumbunya iya, proses masak sih Mbak yang lebih beda gitu. Kapan ini kita tumis, kapan ini eh, goreng biasa, goreng ngandam. Deep fry itu goreng ngandam, by the way, bisa nggak ada bahasa Indonesianya. Ini Mas Sandi Haris, ini bukan hanya kuliner, tapi semua penerjemahan. Kalau kita punya ideologi sendiri, kliennya bersikeras dengan term mereka. Sambal, nah kalau untuk sambal enak. Tadi pakai kiatnya Mas Yowit udah ada tuh di Merriam-Webster. Sambal is sambal di Merriam-Webster bisa kasih gitu. Jadi selama kita bisa kasih referensi, pede aja. Tapi kalau yang lainnya mau diterjemahin ke bahasa Inggris ya kayak tadi, sambalnya sambal mana dulu? Sambal bawang, sambal matah, sambal embah, banyak. Oke, kita berhenti di sini. Pak Hotmaringan Samosir, Ya, silakan. ada yang raise hand. Pak Ya, Fatmaringan Samosir silakan Ya, dibuka terima kameranya. kasih Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya sehubungan dengan penerjemahan kuliner ini, kita kan punya referensi kuliner itu Bu, di mana kalau istilahnya berubah wujud itu berubah nama ya. Misalnya seperti kalau kita masak rendang Bu, kan kalau masih berkuah itu namanya gulai. Kalau agak betul. kering sedikit namanya kalio. Tapi Ya, kalau sudah benar-benar sangat tidak ada airnya lagi jadi rendang gitu, Bu. betul. Nah, itu gimana cara menjelaskannya kalau kita mau mentranslate-nya, Bu? Karena kalau saya lihat di beberapa referensi semuanya pakai istilah kalau sama masih ada kuahnya ya beef curry aja dibuat gitu, Bu. Nah, Iya. apakah memang seperti itu atau memang kita ikuti? Karena kan kalau lihat dari perspektif budaya kan ya orang Minang nggak terima itu dibilang jadi kari kan gitu, Bu. Nah, mohon Nah, pencerahannya, Bu. Makasih, Bu. itu tugas kita, Pak. Sama-sama, Pak. Tugas kita sebagai yang punya resep. Kita yang punya negara, kita bangsa kita. Kalau mau yang dibilang keri, menurut saya, ini kalau saya ya, itu si gulai. Gulai is curry. Karena dia lebih soupy kan, lebih encer. Begitu jadi kalio, itu gulai yang mengental. Kita bisa bilang thick curry. Itu jalan tengah. Tetap curry, yes. Karena orang sana kenalnya apa lagi kalau bukan curry. Tapi curry yang kental. Di bangsa lain, Jepang, currynya curry kental. Mereka cuma bilang Japanese curry. Ya udah currynya kita. Kalau ini kita nggak bisa bilang currynya Padang karena ada si gulai dan si kalio. Ya udah ini curry biasa, ini thick curry. Rendang, udah rendang aja. Kalau mau karena rendang untungnya udah dapat penghargaan jadi makanan paling enak nomor satu di dunia kata CNN waktu itu. Tapi kalau diminta balik lagi kalau kayak tadi pertanyaan Mas Adi Haris, kalau kliennya bersikeras harus full bahasa Inggris spicy beef stew.
ada pedes-pedesnya, walaupun pedesnya itu relatif, tapi bisa jadi spicy beef stew. Tetap di belakang kalau saya pribadi tambahin lah itu rendang. Karena rendang menjual namanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya pertanyaan teman-teman. Ini ada lebih dari 6 pertanyaan. Mbak Desi Paramita Putri, sate Padang, sate Kelatak, sate Marangi. Apa enggak sih? Banget. Itu asik dan gak asiknya nerjemahin kuliner. Sambil nerjemahin lapar, belum tentu sempat makan. Sate Padang. Ya udah sih. Padang Tapi kalau sapa itu saya udah sering dengar ya, kayak sapa itu udah sate, umum yes. ya di Hah, luar ya. boleh. Hmm. Padang style sate, boleh. Sate Kelatak, ayo Kelatak. Eh, bingung kan? Sate Kelatak, beef sate in. Nah, Kelataknya itu kan masalahnya si Joji sepedanya itu kan yang bikin khas gitu. Tapi ya susah bilangnya. Cuma misalnya beef sate ala Jogja, mungkin bukan dari Jogja. Sate Marangi itu dari, kalau nggak salah, Nusa Tenggara, kalau nggak salah. Jadi bisa bilang dari itu. Beef or mutton sate ala nama daerahnya. Itu kalau mau di full di Inggris kan, ya udah. Paling biasanya sih gitu. Smackdown Chicken janganlah ya. Mas Nur Salam, halo Mas Salam. Taste Atlas menobatkan roti canai sebagai roti terenak di dunia, bla bla bla. Roti canai dan fata. Ya intinya dua-duanya basicnya India ya mirip Mas. Yang mirip gitu. Dari sisi strategi. Nah ini kita nggak bisa ikut-ikutan sebetulnya menurut saya Mas. Karena itu bukan ranah kita. Yang satu punya Malaysia, yang satu punya Singapura. Biarkan mereka yang berantem, kita jangan ikutan. Yain aja. Padahal kalau kita lihat akar budayanya dua-duanya dari siapa? Pata breadnya si India gitu. Nah, ini otak-otak ini kayaknya Mbak Cindy tadi referring ke si fish cake. Bisa memang, tapi Palembang fish cake bisa banget Mbak Sania, betul. Mbak Desi, mengudap apa tergantung mood. Mas Dian Dias, penerjemahan bagi si. Oke, ini udah semua silakan kalau ada yang mau eh, ketik-ketik di chat box lagi atau mau angkat tangan ngomong langsung boleh. Kalau ada Ya, temen yang biasa nasi padang dan ketoprak glosarium. Nah ini soal glosarium ada yang menanyakan juga kalau nggak salah ya Mbak Ona ya. ya, Referensinya glosarium. Saya juga lagi menyusun tapi belum selesai. Mohon maaf. Terutama untuk bumbu-bumbu dan lain-lain ada sih draftnya udah ada tapi belum itu. Nasi Padang ya udah Padang mixed rice boleh. Ketoprak ketoprak itu sebetulnya bilang salad bukan, bilang apa bukan. Dalam bahasa Inggris dan beda ya. Beda lah dengan budaya salad. budaya makan ya kalau salad tuh gado-gado, lotek, apa karedok tuh salad sebetulnya. Indonesian salad banyak, tapi kalau ketoprak udahlah use as is aja lah gitu. Nanti dijelaskan di itunya bahwa itu adalah eh, singkatan nama dan lain-lain. Seperti banyak makanan Indonesia, banyak sekali yang disingkat-singkat. Nasi kucing jangan jadi rice cat, Mas, Mbak Amelina. Atau cat rice, jangan. Selalu dibalik ya, tapi nggak juga jadi cat rice. Mini rice, mini wrapped rice kah? Boleh. Cara masak, rebus, Mbak Cindy. Rebus bisa boil, bisa poach. Nah, tergantung pengalaman. Di sini kalau tadi ditanya, mesti bisa masak nggak? Bedanya boil dan poach. Ya, jadi paham ya. Mbak Heni, Mbak atau Bu Heni, tarif penerjemahannya kalau saya beda karena udah langganan sama itu. Riset dan lain-lain, justru kalau saya risetnya udah sedikit dibanding bidang lain karena udah biasa. Oh, Bang Mari, kalau nggak salah itu bus panci ganda atau bus ganda, kalau nggak salah itu. Saya harus cek lagi Mbak Heti, tapi kalau nggak salah itu. Jadi kalau
misalnya pemula masak di Indonesia dikasih istilah bahasa Prancis, jamin pusing duluan. Di Medan ada mie balap yang digoreng dadakan. Racing fried noodle ini sama kayak si cat rice tadi, Pak. Jangan, Pak. Eh, Freshly fried noodle misalnya. Tapi mie goreng juga banyak kan dadakan sih. Kalau mie goreng tek-tek, nasi goreng tek-tek, dipesan kan baru dia goreng. Boleh aja. Atau Medan style fried noodle. Yes, Mas Mbak Heti. Betul. Rebus panci ganda. Karena kan pancinya ada dua. Yang di Obang Mari nggak boleh kena air. Jadi pancinya ganda. Gitu. Iya, Ada kemarin lagi juga ada nggak? yang bertanya ya Mbak Lucia, bagaimana penerjemahannya kalau istilahnya ada beberapa? Ya itu sih stir fry tadi. Stir fry saute Mungkin kita bisa. mencari yang paling mendekati gitu ya, Pak. Apa Ya bagaimana Mbak? tergantung makanannya. All depends. All depends. Ya ini bisa Medan style fried noodle atau fried noodle ala Medan. Boleh dibolak-balik. Itu selera pribadi, preferensi penerjemah yang nanti tentunya bisa didiskusikan sama klien. Balik lagi paling enak tuh kalau kliennya penulis, karena kita diskusinya enak tektokannya. Ini boleh nggak kalau saya jadiin ini? Kalau saya bilangnya gini boleh nggak? Proyek paling enak saya sih sebetulnya itu si Sambal Nation, Republik Sambal, tapi sayangnya nasi kuning ya bisa yellow rice dan apa lagi? It says in its name by itself ya udah yellow rice. Kalau mau bilang turmeric rice boleh. Nasinya kan kuningnya pasti kunyit kalau kita. Bukan kuningnya apa itu namanya? Si saffron. Kayak kalau di India, Turki dan sana-sana pakainya saffron. Aci-acian. Hehe, asik ini. Ini boleh. Kuliner Prancis jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak Indah. Kurang tahu, Pak Indah. Mungkin itu masalah buku, eh, masalah perdagangan izin terbit buku, mungkin. Ah ya, kemarin juga ada yang bertanya tuh ya, misalnya strategi yang tepat untuk menerjemahkan atau melokalkan istilah asing seperti Macron ke bahasa sasaran. Jika Jangan. klien tetap minta pokoknya harus Jangan, Pak. dilokalkan gitu. Wah, tuh. Nggak ada. Di Tadi sini kan nggak dari ada. Indonesia ke Inggris ya. Nah, Ya, kalau itu dari istilah Inggris ke Indonesia tuh gimana tuh Mbak? Tapi dia balik. pengen tetap dilokalkan gitu. Kalau nama, kalau udah bentukannya kayak gitu, di sini nggak ada yang mirip. eh, Ya siap-siap diskusi agak kencang aja sama klien, nggak bisa dipaksain. Masa kita mau bilang klepon ala Prancis kan nggak mungkin, jauh juga bentukannya gitu kan. Di sini yang mirip itu apa gitu? Yang mirip dengan makarong sebetulnya tetap itu ada pengaruh asing juga. Soimpies. Mungkin eranya Pak Han, Pak Indah mungkin lebih kenal. Soimpies itu adonan putih telur dengan gula yang dipanggang. Ya kan gak ada juga. Balik lagi. Ya oke. Aci-acian, balik lagi tadi. Aci-acian, hmm, nama aslinya pakai deskripsi aja. Fried apa? Halo Kak Dina, lontong balap, runaway rice rolls. Jangan, jangan gini. Ini sama aja kayak tadi cat rice. Tolong. Bahaya. Yes, Mbak Harisa. Mbak atau Mas Harisa? Sorry. Soimpies ya, itu temennya makarong sebetulnya itu. Tapi ya balik lagi jangan dipaksa ya. Makarong is makarong. Tetap beda gitu. Nasi tumpeng kita bisa bilang ini celebratory, belum tentu yellow rice Mas Yuit. Nasi tumpeng bisa apa aja. Bisa nasinya uduk, bisa nasinya uduk kembang telang jadi biu. Anything. Sekarang yang iseng-iseng nasinya dicampur mie pun ada nasi uduk dicampur mie. Celebratory cone shape rice boleh, walaupun kalau untuk buku resep nasi tumpengnya itu yang di ini. Soalnya biasa istilah zaman opa-opa banget, emberan. Makanya saya juga tahunya karena zaman-zaman segitu. Untuk lontong balap,
Deskripsiin aja lah Mbak, Kak Dina. Dideskripsikan aja lontong balap sebagai judul utama, terjemahannya yang lebih bla bla blanya itu. Rice cake with, itu isinya apa? Otak-otak gesik. Nah, ini juga deskripsi baliknya. Fish cake tetap. Tapi fish cake-nya siapa gitu. Fish cake ala gesik bisa. Atau milk fish cake. Boleh. Karena yang khasnya itu bandeng. Gitu kan? Bukan dari tepung. Iya, ya. Ya, kalau otak-otak dan pempek, kalau banyakkan tepungnya kan itu ngejamu murahnya. Resep Prancis sulit terjemahkan. Emberan. Nama makanannya panjang. Atau nama makanannya di bahasa Prancis pendek. Begitu kita terjemahkan, panjangnya itu bisa 2 baris. Nah, ini ada Kak Andina yang punya itu, yang khas Prancis-Prancisan. Makarong bisa diterjemahin nggak ke bahasa Indonesia, Kak? Boleh. Saya Boleh nggak open mic, ketemu Mbak namanya. Andina. Boleh open mic. Saya nggak ketemu namanya, mesti nyari-nyari dulu. Silakan open mic, Kak Andina. Paling pandai. Lagi nggak bisa pakai audio. Oke, baiklah. Ada ide kah makarong kalau dipaksain banget mesti di Indonesiain? Menerjemahkan cara makan. Lesehan, talaman, makan tengah. Paling nyesek. Yang paling nyesek itu paling gampang bahasa Inggrisnya loh. Makan dan bayar sendiri-sendiri. Go Dutch. Pakai cara Oh iya, Belanda. kemarin ada pertanyaan juga. Ini untuk berapa lama sih ini untuk bisa sampai menjadi spesialisasi penerjemahan kuliner, Depends. penerjemah kuliner. Depends. Semua depends. Depends pengalamannya. Kalau saya kan tercemplungnya dari kecil gitu. Jadi ya ujuk-ujuk nerjemahin awal-awalnya ya udah ini gitu. Biasanya idealnya perbandingan satu bahasa lain. Maksudnya perbandingan jumlah kata gitu. Izin Ah, buka mic, Kak. Boleh, boleh, boleh. Yes, Ini thank you. perbandingannya Mbak. apa? Hai Eh, semuanya. Jadi aku pertanyaanku gini, kalau sih ya, misalnya kalau kata gado-gado, misalnya kan kita bisa menerjemahkan itu misalnya Indonesian style peanut sauce salad, misalnya, gitu kan. Nah, itu Bisa. sebenarnya Lotek idealnya itu, juga loh. Lotek juga loh. oh Karedok juga iya, peanut sauce loh. aduh mampus, gimana ini ya? Belum ada lagi pecel loh. Ada pecel, makanya Nah, peanut Iya. sauce lagi. Heeh. Nah, jadi misalnya idealnya itu kan kalau misalnya orang cuma 2 kata, kita kita terjemahkannya 2 paragraf itu juga not fair dong, ya kan? Ya, Kan ada ini ya jangan 2 paragraf juga. Tapi kalau deskripsi, ya sebaris lah. oh sebaris maksimal ya berarti ya. Ya balik lagi tergantung diskusi sama kliennya. Oh gitu. Kliennya kasih izin nggak untuk gitu. Heeh, heeh. Kalau Ah, misalnya kliennya bilang udah as is aja, nanti kan mereka juga yang typesetting, layout dan bla 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 itu kan bukan urusan kita lagi gitu. Tapi oh, ya oke oke, paling nggak ya thank sebisa you. mungkin sebaris lah. Ini nah, Mas tadi Yowit ketahuan terkait tadi. yang awal tuh Mbak Lucia, dengan Yes, apa? Kalau di Takarir tuh ya, itu perbedaan jumlah kata, jumlah huruf, nah tuh. Gimana tuh kira-kira ya, tuh? ya itu dia kalah-kalin. Ya Dia tadi kan, rawon, ya tadi rawon. Nggak bisa bilang beef stew with pucung nut gitu. oh, jadi Ini 4 ya, kenapa? dari 1 jadi 4. Nah. Kan? Selamat dan itu hitungannya bukan kata kan? Mm, Karakter. Berapa mm. karakter? Selamatlah sudah. Ini Mas Yowit sama Mbak Desi kenapa jadi cocol ini? PT-PT ini ketahuan banget angkatannya loh Mas Yowit. Anak-anak Gen Z nggak akan paham nih PT-PT. Mbak Fatiwi intinya seberapa kreatifnya kita ya. Tapi ujung-ujungnya semua kembali ke tangan klien iya. Kalau klien ngotot ya udah jangan dibantemin lah. Kan kita butuh dibayar at the end of the day. We need the payment. Ya udah sih ikutin aja. Iya Kecuali kalau Mas. penulisnya pasrah ya. Penulisnya sudah kupasrahkan padamu penerjemah gitu. Oh ya itu enak banget. Enak banget itu. Ya itu kayak si penulisnya Republik Sambal ya gitu. Saya ikut aja, padahal dia bisa bahasa Inggris. I don't have the time, kamu yang kerjain. Woi.
Nanti tinggal itu sambelnya mau terjemahin nggak nih gitu. Bayangkan di situ ada kalau nggak salah salah satu resepnya, walaupun ini belum terbit ya, dan saya kan nggak kasih resepnya jadi teaser, bukan spoiler. Sambal sampah. Hmm. Saya bilang masa saya terjemahkan trash sambal, tapi kata dia ya nggak apa-apa gitu. Ya sudah, ini yang punya buku dia. I don't have the time, but I have the money. Iya banget Mbak Desi, makanya asik banget itu. Itu klien paling asik semua emang. Komunikasi sampai sekarang masih bagus gitu. Jadi temenan, enak banget temenan sama penulis gitu. Besok-besok kan kali-kali kalau dia puas dia referensiin lagi kita ke teman-temannya. Itulah indahnya berjejaring. Tuh. Ya Cindy Kemarin ada Ami. pertanyaan juga, mungkin ini bisa Yes, jadi yang terakhir ya, boleh, boleh. karena Kita waktunya masih ada 3 menit. makin ini ya. Masih ada 3 menit, nggak Jika apa-apa. tertarik ingin mengerjakan proyek penerjemahan kuliner, ya, siapa nih yang harus bisa di-approach ya oleh penerjemah gitu ya untuk mempromosikan jasa gitu ya. Balik lagi kalau itu Apakah saya ada penerbit gitu ya? bisa, tapi Terus gitu. sekarang lebih Broker. ininya promosiin diri lewat media sosial. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Kalau nggak salah waktu itu Pak Indah juga sempat bilang media sosial itu sekarang untuk para penerjemah adalah showcase. Jadi be professional, pasang konten yang ini, yang menciptakan citra yang baik begitu ya Pak Indra ya. Pak Indranya masih oke. Oke. Betul. Yes. Atau di medsos kita menerjemahkan dulu satu resep gitu ya, Atau bisa bikin pasang di konten medsos ya. kalau satu resep aman nggak? Kontennya punya siapa? Nah, hati-hati soal kekayaan intelektual itu juga Hmm. tricky gitu. Boleh kalau mau bikin padanan misalnya, tahu nggak? Misalnya kayak tadi deh gitu. Rawon itu bisa jadi apa? Mie apa? Kalau di Sumatera mie gomak misalnya. Kita cuma ini apa gitu. Asik kan? Kayak tadi sikapan jadi gulai kalio rendang itu apa yang apa. Silakan bikin konten sesuai budaya masing-masing, silakan banget. Hmm. Rawon sungguh ramah telap. Iya. Iya, emang kalau bisa dan kliennya nggak apa-apa untuk kita pakai kata asli, so be it. Kenapa orang Jepang boleh pakai kata wasabi, nggak jadi green turnip atau green apa, green radish, padahal kan mirip-mirip. Mereka tetap pakai wasabi. Sampai Indonesia, sampai Amerika, Iya kenalnya betul. wasabi. Iya betul. Akhirnya itu menjadi yang dikenal di ini ya, dimanapun. Takoyaki, di mana-mana tetap takoyaki. Hmm. Walaupun gitu sampai Indonesia isinya bukan taco, Walaupun ada penyesuaian dengan lidah Indonesia ya. isinya harga Mbak, penyesuaian dengan harga jual, modal dan harga jual. Kalau isin taco mahal. Buku Tuh tentang Pak Indra, penerjemahan kuliner. usul tuh. Ya Pak, saya bikin jadi blog dulu ya Pak. Kalau bikin buku susah, Baik, susah ini kayak udah ini. masuk Deal ke penerbitnya susah Pak eh, banget. eh. Ini sudah masuk pukul 21 ya, teman-teman. Iya, Waduh. Kalau sudah udah 1 jam. ngobrolin makanan ya, memang ya asik gitu ya. Kamu udah ngomongin masakan ya. Eh, Nah ini eh, kami dari HPI tidak bertanggung jawab ya kalau masing-masing pada jadi lapar ya karena ruang berbagi malam ini ya. Di luar tanggung jawab panitia Tidak dan bertanggung jawab narasumber. ya, silakan tunggu minok-dok masing-masing ya yang nanti akan lewat. Baik, terima kasih banyak Ya, Mbak Lucia sharingnya malam ini sama-sama. gitu ya. Dan terima kasih juga nih pada rekan-rekan semua yang sudah banyak memberikan pertanyaan ya ketika melakukan pendaftaran kemarin ya. Semoga ruang berbagi kita malam ini bisa memberikan pencerahan gitu ya. Jangan lupa ya, nanti untuk acara berikutnya akan ada webinar HPI ya. Kita akan merayakan Hari Penerjemahan Internasional ya. HPI berbentuk webinar nanti akan menampilkan ya beberapa penerjemah ya yang sudah
tumbuh ya, bertumbuh berkembang di dengan eh, jangan dilewatkan informasinya, diintip-intip terus emailnya ya, di notifikasi gitu. Dan juga dipantau terus PI ya, Instagram ada HPI Pusat, lalu di Facebook ada Grup, grup 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 dan PI, page HPI. silakan ya, jadi bisa dipantau, jangan sampai dilewatkan gitu ya. Semoga nanti pengalaman dari teman-teman kita bisa bermanfaat juga buat kita dalam mengembangkan karir kita sebagai penerjemah. Baik, terima kasih semuanya, Pak Indra, Pak Hananto, juga rekan-rekan semua, Mbak Lucia, terutama sebagai narasumber. Bagi teman-teman yang ingin menjadi pembicara ruang berbagi, ditunggu ya, ditunggu banget sharingnya. Semuanya terima kasih. Saya dari Divisi Pengembangan Profesi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Terima Selamat kasih malam. banyak. Terima Terima kasih. kasih Selamat Lucia malam. Salam semuanya. sehat untuk Terima semua. kasih ya, Mbak. Terima kasih Mbak Terima Lucy, Pak kasih Indra. banyak. Bye. Keren, keren. Terima Malam. kasih panitia, sangat Sama-sama. bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya end semuanya ya. Ya, Baik, Mbak. Mbak. Makasih.